Salam, selamat bertemu kembali dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang berdoa. Sebagaimana dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13, di sana dikatakan tentang murid-murid Yesus yang meminta Yesus untuk mengajari mereka bagaimana caranya berdoa. Lalu Tuhan Yesus memberikan ajaran tentang doa Bapa kami. Kemudian setelah dia mengajari tentang doa Bapa kami, dia berkata, jika ada seorang sahabat datang pada sahabatnya pada tengah malam, lalu dia berkata, pinjamkanlah aku 3 roti, karena sahabatku datang ke rumahku dan aku tidak mempunyai sesuatu untuk diberikan kepada mereka. Lalu sahabatnya itu mungkin dengan keberatan dia berkata, ini sudah malam dan anakku sudah tidur, jangan ganggu aku. Tetapi ayat selanjutnya dikatakan bahwa karena dia sahabatnya dan sikapnya tidak malu, maka ia pun akan bangun juga dan memberikan apa yang diperlukannya. Saudara, apa yang perlu kita pelajari daripada semuanya itu? Tuhan Yesus berkata, mintalah maka diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu, dan Bapamu yang baik akan memberikan kepadamu apa yang kamu perlukan. Apa yang kita pelajari daripada ajaran Tuhan tentang doa adalah yang pertama, saudara, ya, kalau Anda memerlukan sesuatu, saudara harus berani datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, apa yang kita bawa kepada Tuhan adalah sikap saudara, dikatakan sikap yang tidak malu. Sikap yang tidak malu untuk menghampiri Tuhan dan datang kepada Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku perlu, Engkaulah satu-satunya harapanku, Engkaulah yang bisa menolong aku, tolonglah aku Tuhan. Sikap yang tidak malu, sikap yang tidak sombong, sikap yang tidak egois, sikap yang tidak gengsi. Ketika menghampiri Tuhan, kita tidak boleh gengsi. Ketika kita menghampiri Tuhan, kita tidak boleh memiliki sikap yang rata-rata dengan orang yang tidak sedang perlu dengan Tuhan. Kita tidak boleh sama dalam sikap ataupun gaya kita dengan orang yang sedang tidak memerlukan Tuhan. Saudara yang sedang memerlukan Tuhan tentu saja berbeda dengan mereka yang sedang tidak perlu pertolongan Tuhan, atau mereka yang kehidupan baik-baik saja. Sikap yang tidak malu ini biasanya dibawa oleh orang yang serius dengan Tuhan dan betul-betul mengharapkan Tuhan untuk menolong dia apapun yang harus dia lakukan. Contohnya adalah seperti Bartimeus ketika dia berteriak berseru-seru kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Orang lain berkata, kamu tuh stop ya, jangan teriak-teriak kayak gitu. Kamu mengganggu sekali dan kamu tuh gak pantas untuk kira-kira Tuhan tuh menjawab kamu. Tapi Bartimeus terus berteriak sampai Tuhan berhenti dan menjawab dia. Sikap yang tidak malu ini penting dalam kehidupan kita. Orang lain menyembah dengan cara yang biasa, saudara yang sedang perlu dengan Tuhan, saudara menyembah dengan cara yang berbeda. Orang lain mungkin tidak berpuasa, tidak berdoa berapa jam karena mereka sedang tidak perlu dengan Tuhan untuk segera menolong mereka. Tapi kalau saudara yang sedang perlu dengan Tuhan, saudara harus ada ekstra sikap yang berbeda dengan mereka. Hana, ketika dia berdoa karena dia mandul, tidak punya anak, dia menangis di hadapan Tuhan, dia terseduh-seduh, saudaraku ya. Dia mencurahkan isi hatinya sedemikian rupa sampai Imam Eli berkata, kamu seperti perempuan mabuk. Tetapi Tuhan mendengarkan doa Hana setelah itu, saudaraku ya. Dia memperoleh anak. Dan dia bersuka cita karena semuanya itu. Saudara, sikap yang tidak malu itu penting dalam kehidupan kita. Ketika sudah menghampiri Tuhan, Tuhan yang tahu iman dan pengharapan saudara. Bagaimana Tuhan mengetahui iman dan pengharapan saudara dari sikap saudara yang begitu serius, getol, dan sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan sampai Tuhan menjawab dia. Sampai Tuhan menjawab saudara. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kita pelajari dari sikap doa dalam firman Tuhan ini adalah doa tengah malam. Artinya apa? Ini memberikan gambaran bahwa di dalam situasi yang seolah-olah tidak mungkin orang untuk menolong, tapi kalau kita berseru dan kita minta pertolongan, orang itu pun juga bisa jadi datang. Karena saudara ada sahabatnya dia. Begitupun dengan Tuhan. Mungkin dalam pikiran saudara, sesuatu itu tidak mungkin untuk dijawab dan mendapatkan pertolongan. Pada tengah malam, sesuatu yang sulit. Orang mungkin enggan untuk menolongnya. Orang mungkin enggan untuk tergerak menolong saudara. Tetapi saudara serius, saudara menghampiri Tuhan dengan mengetuk sungguh-sungguh, Tuhan akan menolong saudara.
Dalam pikiran saudara jangan pernah terlintas, Tuhan malas untuk menolong saya, Tuhan enggan untuk menolong saya. Dikatakan itu tengah malam saja, itu manusia saja, dia terbangun dan menolong temannya. Apalagi aku, Bapamu yang baik, aku akan menolong kamu. Jadi kamu jangan ragu-ragu, jangan berpikir bahwa kalau aku enggan untuk menolong kamu, atau aku tidak mau untuk bangun untuk menolong kamu. Tuhan akan menolong saudara kalau saudara memanggil Dia. Tuhan akan menolong saudara kalau saudara betul-betul datang kepada Dia dengan sebuah keyakinan yang kokoh dan saudara betul-betul perlu. Dikatakan itu adalah keperluan, kebutuhan pokok, roti, makan, minum, pakaian. Tuhan peduli kepada saudara. Saudara warga kerajaan sorga. Saudara adalah anak-anak Tuhan. Saudara adalah sahabatnya Dia. Tuhan peduli kepada saudara. Kalau dalam pikiran saudara, saudara yakin betul bahwa Tuhan akan mendengarkan saya, Tuhan peduli kepada saya, dan Tuhan akan menjawab saya. Saya yakin Tuhan akan mendengarkan saudara. Yang terpenting adalah hubungan saudara dengan Tuhan. Pastikan hubungan kita sebagai seorang sahabat, sebagai seorang warga, sebagai seorang rakyat yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita tidak berkenan atau kita melakukan sebuah kesalahan, kita minta ampun kepada Tuhan. Dikatakan Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan Ia akan membenarkan kita. Itu yang perlu kita lakukan. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Sahabat Tuhan, ketika kita mencurahkan isi hati kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Amin. Jadi saudara, di tengah malam, saudara juga bisa berdoa. Saudara memberikan waktu saudara. Di saat orang lain tidur, saudara tidak terganggu, saudara menghampiri Tuhan. Sikap saudara yang memberikan waktu di tengah orang lain santai, saudara memberikan waktu kepada Tuhan, itu bisa menggugah isi hati Tuhan. Itu bisa menggerakkan hati Tuhan untuk bersegera menolong saudara. Saya yakin pelajaran daripada doa ini, Tuhan selalu mengajarkan cara berdoa itu dengan simpel. Karena Dia tahu Tuhan itu peduli dengan harapan dan doa-doa saudara. Yang penting adalah saudara serius dan yakin kepada Dia. Saudara tidak malu, saudara memberikan ekstra perhatian, ekstra harapan berbeda daripada orang yang rata-rata. Saudara tidak menyamakan diri saudara dengan orang yang rata-rata. Karena saudara sedang perlu Tuhan. Orang lain yang tidak perlu Tuhan mungkin santai saja. Tidak perlu berdoa banyak-banyak. Tidak perlu bergumul banyak-banyak. Tidak perlu menangis. Tidak perlu memuji dan menyembah. Tidak perlu baca firman. Saudara, pertolongan saudara ada daripada Tuhan. Ketika saudara meyakini bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang menolong saudara, saudara akan memberikan ekstra sampai Tuhan menjawab saudara. Perempuan yang pendarahan 12 tahun perlu ekstra tenaga untuk menghampiri Tuhan dan menjamah Dia. Tetapi imannya yang sungguh-sungguh, dia berkata, asal ku jamah saja jumpai jubahnya, aku akan sembuh. Dan aku harus melewati orang-orang yang begitu banyak dengan tenagaku yang tertatih-tatih dan tersisa, dengan kekuatanku yang tidak mampu, tapi aku harus menerobos mereka. Orang lain mungkin santai menghampiri Tuhan dan berjalan santai saja, tetapi aku tidak bisa melakukannya. Aku harus mengeluarkan ekstra tenaga sedemikian rupa. Dan akhirnya betul-betul terlihat perbedaannya. Orang yang menyentuh Tuhan dengan biasa dan orang yang menyentuh Tuhan dengan sebuah pengharapan. Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang menyentuh aku? Siapa yang memegang aku? Karena ada tenaga yang keluar daripada diriku. Orang yang berkata, terlalu banyak orang yang menyentuh kamu. Tapi Yesus tahu ada perbedaan. Orang yang menyentuh Dia dengan biasa-biasa dan orang yang menyentuh Dia dengan sebuah pengharapan. Biarlah itu adalah saudara dan saya. Mampu menyentuh Tuhan, mampu menggerakkan Tuhan, mampu membuat Tuhan mengeluarkan tenaganya, dan Tuhan menjawab doa-doa kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Jangan patah semangat dalam pengharapan. Yakinlah bahwa Tuhan akan mendengarkan saudara. Tuhan akan menjawab saudara. Karena Tuhan mencintai saudara dan saya. Amin.